Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita masih ada di dalam seri yang sama, Menemukan Jati Diri. Secara khusus kita akan membicarakan tentang temperamen kolerik. Sesaat lagi kita akan menonton sebuah cuplikan rekaman dari training yang sempat dibawakan oleh Evangelis Mulyono Zakaria beberapa waktu yang lampau. Langsung saja kita saksikan cuplikan mengenai temperamen kolerik. Temperamen yang berikutnya yaitu kolerik. Jadi ini yang ekstrovert dulu. Sekarang saya sampaikan yang kolerik. Kekuatannya berkemauan keras. Jadi kalau orang kolerik sudah melakukan sesuatu, biasanya dia melakukan sampai jadi. Kalau dia sudah mau sesuatu, dia mau ini harus jadi. Ya. Lalu tekun. Ya, orangnya ulet, tekun, berjiwa bebas. Artinya dia nggak bisa dihalangi oleh apa saja. Kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu ada halangan, dia bisa cari cara lain sehingga kemauannya itu terlaksana. Lalu optimistis, orangnya sangat optimis. Ini bisa dilakukan, pasti bisa gitu. Itu orang kolerik, optimis. Lalu praktis, orang kolerik tidak suka teori, ya. Dia lebih suka yang praktis. Kalau teorinya ada, lihat prakteknya seperti apa. Jadi dia lebih suka, udah prakteknya seperti apa. Nah, orang tipe kolerik ini tipe orang yang bisa belajar sendiri, lalu dia langsung berpikir sendiri dan dia langsung praktekkan. Ya. Nah, orangnya juga produktif. Karena dia berkemauan keras, dia tekun, jadi produktif. Dan orangnya juga tegas, ya. Tegas dan berbakat pemimpin. Karena dia tegas, dia berbakat jadi pemimpin. Dan orangnya juga yakin. Nah, pemimpin perlu keyakinan. Karena kalau pemimpin tidak yakin, ya bahaya. Nah, orang kolerik itu, dia orangnya yakin. Pokoknya kalau dia sudah mengatakan sesuatu, dia yakin ini bisa dilakukan. Yang sepertinya kita merasa itu tidak mungkin. Tapi bagi orang kolerik itu serba mungkin. Yang selanjutnya ini yang kelemahannya pemarah lalim. Apa maksudnya pemarah lalim? Marah, kalau orang kolerik sudah marah, marahnya ini kasar, marahnya ini bisa bicaranya yang nggak enak, sarkastis, ya, kata-katanya kasar. Jadi kalau ngomong suka nyakitin. Tapi orang kolerik biasanya kalau udah ngomong yang kasar, orang yang mendengarnya sakit hati, dianya mah biasa aja. Karena dia merasa nggak kenapa-napa. Lalu orangnya suka menguasai. Dia mau menguasai. Dalam satu tim biasanya orang kolerik maunya jadi pemimpin, nggak mau jadi bawahan. Dia mau yang menguasai. Lalu orangnya tak acuh. Agak masa bodoh dengan orang lain. Lalu kemudian orangnya bangga pada diri sendiri. Dia bangga akan apa yang dia bisa lakukan, dia bangga akan apa yang dia bisa hasilkan, dan dia berpuas diri. Ya, dia puas dengan apa yang dia lakukan, dia puas karena dirinya mampu. Lalu selanjutnya tak berperasaan. Orang kolerik agak kurang berperasaan karena kalau sudah nyakitin seseorang, dia nggak ada perasaan kesian. Ya, dia biasa-biasa aja gitu. Lalu orangnya licik. Dia akan memakai cara apa saja untuk bisa mencapai tujuan. Tetapi sekali lagi, orang yang tipe kolerik kalau diubahkan oleh Tuhan, semua kelemahannya makin berkurang dan kekuatannya makin bertambah. Ini menjadi orang yang sangat efektif untuk dipakai oleh Tuhan. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi di dalam seri Menemukan Jati Diri, tapi hari ini kita akan membahas temperamen kolerik. Ya, kolerik ya. Saya mau tanya nih Bang Mul, apakah seseorang dengan temperamen kolerik bisa menjadi pemimpin yang baik? Dengan kelemahannya tak acuh dan tak berperasaan. Bagaimana caranya supaya orang dengan temperamen kolerik ini bisa mengayomi orang-orang yang dipimpinnya? Seperti itu Bang Mul. Ya.
Jadi ini bicara tentang temperamen kolerik Iya. yang kalau kita lihat sepertinya orangnya keras. Ya. Sekarang saya mau tanya dulu, waktu David lahir ke dunia ini, apakah David menentukan sendiri temperamennya? Enggak dong, Bang. Artinya itu temperamen sudah ada dalam kehidupan David. Iya. Ya. Sama seperti orang yang bertemperamen kolerik, waktu lahir dia sudah ada temperamen kolerik. Dan dia tidak minta, dia juga tidak ada pilihan, dia lahir dengan temperamen kolerik. Iya. Nah, salah satu kekuatan dari temperamen kolerik adalah berbakat pemimpin. Iya. Tapi di sisi yang lain dia ada kelemahannya, tak acuh, tak berperasaan. Nah, percayalah, sama seperti kelahiran kita tidak bisa memilih. Iya. Kita lahir dari orang tua yang mana, kita lahir di tempat yang mana, Iya. kita tidak bisa memilih. Begitu juga dengan temperamen, kita tidak bisa memilih. Tapi kita bisa tetap memaksimalkan kekuatan dari temperamen kita dan meminimalkan Iya. kelemahan dari temperamen kita. Iya. Nah, kalau seorang yang menjadi pemimpin, dan kalau kebetulan yang jadi pemimpin temperamennya kolerik, karena memang temperamen kolerik, jiwa kepemimpinannya itu kuat banget. Iya. Ya. Nah, percayalah pada saat dia menjadi pemimpin, Tuhan yang bekerja. Iya. Saya bacakan ayatnya di Amsal 21 ayat yang ke-1. Bunyinya demikian. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Jadi pemimpin, raja itu pemimpin. Iya. Jadi hati pemimpin itu seperti batang air. Nah, Tuhan bisa mengalirkan kemana saja sesuai yang Tuhan mau. Iya. Jadi percayalah, kalau seseorang sudah menjadi pemimpin, ya, apalagi yang temperamennya kolerik, ini pasti Tuhan akan berurusan Iya. dengan orang yang temperamennya kolerik. Bagaimana caranya? Tuhan selalu punya banyak cara. Iya. Terutama orang yang bertemperamen kolerik, kalau dia sudah memiliki firman, pasti dia akan berusaha supaya kekuatannya itu dimaksimalkan dan kelemahannya itu diminimalkan. Iya. Ya, kalau dia sudah terima firman, tentunya firman kerajaan, karena Iya. Allah kita yang punya kerajaan sorga. Nah, kita lihat contohnya di Raja Kores. Kalau kita lihat di Ezra pasal 1 ayat yang ke-1. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Nah, ayat yang keduanya, beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah, Iya. yang kita tahu, Kores ini bukan orang yang menyembah Tuhan. Iya. Bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Iya. Ya. Dan dia tidak percaya kepada Allah Israel. Dia tidak menyembah Allah Israel. Tetapi ingat, hati raja ada di dalam tangan Tuhan. Yeah. Nah, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk membuat para tawanan waktu itu. Ingat, umat Israel ditawan ke Babel. Yeah. Dari Babel pecah menjadi Media dan Persia. Nah, Kores adalah raja Persia, dan semua bangsa pada saat itu ada di bawah kepemimpinan Kores. Iya. Jadi semuanya itu harus bayar upeti kepada Raja Kores ini. Jadi dia sangat-sangat berkuasa. Iya. Dan dia tidak menyembah Allah. Tetapi ketika Tuhan menggerakkan hatinya, yang seperti Raja Kores saja tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, Dia iya. tetap harus mengikuti apa yang Tuhan mau.
Ya, dia berkata, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Iya. Jadi dia tahu bahwa semua kerajaan di muka bumi pada saat itu dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Nah, Tuhan yang dimaksud di sini adalah Allahnya umat Israel. Iya. Allah semesta langit dia bilangnya. Jadi dia mengakui bahwa itu diberikan oleh Allah, oleh Iya. Tuhan. Padahal dia tidak menyembah Allah. Lalu dia katakan, Tuhan Allah semesta langit itu menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ya, itu sebabnya pada zaman Kores, ya, orang-orang Israel boleh kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Ya, ini cuma ada di Raja Kores. Nah, kita harus tahu waktu zaman Raja Babel, Nebukadnezar, itu dia mendirikan patung. Jadi memang ini bangsa yang tidak menyembah Allah. Tapi dia mau orang-orang menyembah dia. Nah, dia mendirikan patung Nebukadnezar. Nah, semua orang kan harus tunduk menyembah. Tapi kan ada yang nggak menyembah. Sadrak, Mesak, dan Abednego langsung dihukum. Nah, jadi kita melihat betapa ini raja. Wah, mungkin kalau kita lihat, mungkin ini rajanya kolerik juga nih temperamennya. Tetapi orang yang keras sebesar apapun, sekeras apapun di dalam tangan Tuhan, setiap pemimpin itu seperti batang air. Dan akan dialihkan oleh Tuhan kemana saja yang Tuhan mau. Jadi kita percaya kalau pemimpin misalnya sewenang-wenang, dia memakai kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri, maka pemimpin itu akan berurusan dengan Tuhan. Jadi kita percaya saja setiap pemimpin, baik yang baik ataupun yang tidak baik, Tuhan akan berurusan dengannya. Kalau yang baik, Tuhan akan terus menopang dengan semua resources yang diperlukan. Tetapi kalau yang tidak baik, ini akan berurusan dengan tangan Tuhan. Jadi entah apa yang akan terjadi dengan pemimpin yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Raja Kores saja mengetahui ini. Itu sebabnya dia mengikuti apa maunya Tuhan. Ya, tawanan yang ada disuruh pergi lagi, pulang lagi ke Yerusalem untuk mendirikan bait suci. Nah, itu kan bukan kepentingannya Raja Kores. Bahkan Raja Kores berkata, tetangga-tetangganya, tetangga di situ adalah orang Persia, harus menyokong dengan dana. Harus menyokong dengan dana, artinya Raja Kores mendukung. Jadi kalau orang yang besar seperti Raja Kores saja, yang semua kerajaan di dunia sudah diberikan ke dalam tangannya, artinya tidak ada satu raja pun yang berani kepada Raja Kores pada saat itu. Tetapi ketika dia berhadapan dengan raja di atas segala raja, dia harus mengikuti. Karena kalau dia tidak mengikuti, nasibnya bisa sama seperti Nebukadnezar. Nebukadnezar waktu melawan Tuhan, dia jadi seperti binatang di hutan. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan takut kalau ada pemimpin yang temperamennya kolerik, karena semua ada di dalam tangan Tuhan. Oke, Bang Mul. Nah, saya mau tanya nih, Bang Mul. Kan orang yang tipenya, yang temperamennya kolerik itu kan cenderung dominan. Nah, karena kecenderungan dia untuk dominan, biasanya ada kalanya ketika lagi di dalam suatu kerja tim, mereka tuh cenderung menguasai seperti itu. Dan ada kalanya kalau misalnya mereka mau memimpin, kalau mereka bukan yang memimpin, akhirnya mereka jadi tak acuh gitu biasanya gitu. Nah, bagaimana caranya supaya orang dengan temperamen kolerik ini, dia bisa meminimalkan kelemahan ini, mengatasi kelemahan ini, dan dia justru bisa memaksimalkan bakat pemimpin yang ada dalam dirinya, seperti itu. Jadi kali ini yang temperamen koleriknya bukan pemimpinnya. Pemimpinnya temperamen yang lain. Nah, kalau orang kolerik, selama yang saya perhatikan dan yang saya analisa, orang yang bertemperamen kolerik, kalau dia menjadi seorang bawahan gitu, dia bukan pemimpin, ini orang sangat bagus. Karena dia akan membantu pemimpinnya
itu apa saja yang diperlukan oleh pemimpinnya. Ini yang apa bilangnya, bawahan atau staff atau apa, pokoknya yang ada di bawahnya itu akan mewujudkan apa yang diinginkan oleh pemimpinnya. Bahkan orang yang temperamen kolerik ini, kalau sang pemimpin perlu sesuatu, dia bisa kerjakan sampai lembur-lembur. Sampai tengah malam juga, dia kerjakan. Sampai yang dia belum pernah kerjakan, dia kerjakan juga. Jadi, tidak ada temperamen yang jelek. Nah, ini yang harus kita tahu. Tidak ada satu temperamen pun yang kelihatannya, aduh ini kalau jadi pemimpin mengganggu nih. Kalau jadi bawahan juga mengganggu. Enggak. Nah, justru yang mesti berubah adalah pemimpinnya. Iya. Kalau kita memiliki bawahan temperamennya kolerik, sang pemimpin itu harus lebih ada nilai lebih gitu. Orang temperamen kolerik, kalau dia lihat pemimpin punya nilai lebih yang dia tidak punya, dia akan tunduk. Iya. Dan kalau orang temperamen kolerik kalau sudah tunduk, wah itu luar biasa sekali. Apa yang pemimpin tidak bisa lakukan, dia akan lakukan untuk pemimpin. Jadi pemimpin itu mesti ada di atasnya. Misalnya, apalagi kalau pemimpin rohani, ya, pemimpin rohani harus memastikan dirinya memiliki kapasitas roh yang besar. Bukan memiliki pengetahuan Alkitab saja yang besar. Karena orang yang temperamen kolerik belum tentu dia menguasai Alkitab juga. Jadi kita sebagai pemimpin, yang terutama adalah kapasitas roh yang mesti lebih besar. Sehingga ketika kita menyampaikan firman, tipe yang atau temperamen yang kolerik ini, dia tahu, oh ini benar dari Tuhan. Karena orang temperamen kolerik itu begini, dia itu perlu sesuatu yang masuk logika dia. Kalau pemimpin mengatakan dan itu masuk logika dia akan turut. Jadi mau jadi bawahan, mau jadi pemimpin, temperamen apapun juga akan menjadi luar biasa kalau tangan Tuhan bekerja. Kalau ada intervensi ilahi, ada intervensi Tuhan bekerja dalam hidupnya. Jadi ini saya sudah melihat beberapa kali. Waktu itu saya masih bekerja, lalu ada seorang bos lah gitu ya, pemimpin, direktur. Nah dia punya bawahan itu jabatannya udah tinggi, ya. Yang satu general manager, yang satu manager. Jadi bukan staf biasa. Tetapi satu ketika dia mau mengadakan seperti retreat dan perlu pasang speaker, perlu pasang, ya pokoknya sound system segala. Nah, orang yang temperamen kolerik nih, yang satu manajer, yang satu general manager, mereka berdua itu dari pagi datang ke tempat retreat, dia yang pasang. Berdua. Sampai tengah malam, padahal besok paginya sudah mau retreat. Lalu sang atasan, sang direktur itu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Benar-benar nggak ngapa-ngapain. Tahu-tahu sudah selesai. Dan jadi seperti yang pemimpin itu mau. Jadi kalau itu ada di dalam tangan Tuhan, itu jadi luar biasa. Baik dia jadi pemimpin maupun dia jadi bawahan, itu akan jadi luar biasa. Jadi yang saya mau katakan di sini, jangan takut. Kalau kita menghadapi orang yang temperamennya kolerik, karena ini memang orangnya keras, kemauannya keras, kuat kayaknya, orangnya sangat kuat. Jangan takut karena semua ciptaan harus tunduk kepada penciptanya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, di dalam kita ada Tuhan yang luar biasa, jadi nggak usah takut. Tuhan akan bekerja sedemikian rupa dan Tuhan akan mengubahkan temperamen kolerik ini. Amin, amin. Nah, saya mau tanya lagi nih Bang Mo. Tadi kan dari perspektif orang dengan temperamen kolerik.
Nah, sekarang bagaimana kalau pada saat kita ada dalam suatu tim, contohnya kalau misalnya kita lagi kerja gitu, kita bertemu dengan orang yang bertemperamen kolerik gitu. Bagaimana respon kita gitu? Respon kita harus seperti apa supaya kita bisa bersinergi dengan orang yang temperamennya kolerik seperti ini? Nah, kalau ini sekarang bukan atas bawah, tapi horizontal. Iya. Sesama satu tim. Iya. Satu tim. Bagaimana caranya? Kalau kita satu tim, pasti kan ada atasnya dong. Iya. Tidak mungkin satu tim kita nggak ada yang mimpin ya. Pokoknya kita kerja sama-sama aja. Kayaknya nggak mungkin deh. Semua tim kalau tidak ada yang memimpin, ini akan jadi kacau. Iya. Karena semua orang akan bersuara. Iya. Bukan hanya orang yang temperamen kolerik yang bersuara. Orang yang bertemperamen sanguin juga lebih Iya. cepat bersuara daripada yang kolerik. Iya. Kalau orang yang temperamen kolerik lagi ada masalah, dia juga pendiam. Iya. Tapi kalau ada orang temperamen kolerik, sedang ada masalah, dia diam. Terus ada orang sanguin yang di situ. Nah, yang bersuara nih orang sanguin terus. Iya. Nah, kita kalau satu tim dengan orang yang temperamen kolerik, kita bersyukur saja. Kenapa? Karena yang buat kita sepertinya ini mustahil untuk dikerjakan. Buat dia tidak mustahil. Iya. Jadi ini kalau kita temperamen yang berbeda gitu ya, ini bisa menutupi kelemahan temperamen kita. Iya. Karena dia berkemauan keras gitu. Iya. Jadi justru yang tadinya di dalam satu tim ini tidak bisa mewujudkan tujuan, karena ada orang yang temperamen kolerik justru jadi bisa. Iya. Jadi kita perlu orang yang bertemperamen ini juga. Iya. Ya, apalagi kalau orang ini yang temperamen kolerik ini sudah diubahkan oleh Tuhan. Wah, ini menjadi benar-benar dahsyat, luar biasa. Sama seperti orang yang temperamen sanguin ya, yang minggu kemarin kita sudah bahas. Ini luar biasa kan temperamen sanguin, padahal tidak berbakat jadi pemimpin. Ya, tapi dia contohnya Petrus waktu jadi pemimpin luar biasa. Nah, kita lihat temperamen kolerik kan contohnya Paulus. Iya. Paulus itu kan keras orangnya. Iya. Ya, terbukti dari sebelum dia bertaubat. Iya. Dia yang istilahnya dia yang bakar gereja. Dia yang bunuh orang Kristen. Iya. Dia yang bawa orang Kristen untuk masuk penjara. Tetapi ketika Tuhan menjamah dia, ini justru menjadi orang yang sangat efektif. Iya. Sementara Petrus hanya berkutat di Yerusalem. Ya, di Yerusalem. Dia tidak mau kemana-mana. Iya. Pauluslah yang mengabarkan Injil ke Asia, ke Eropa, sehingga kita yang ada di Indonesia bisa mendengarkan Injil. Iya. Jadi dampaknya bisa luas gitu ya. Justru dengan orang seperti ini dampaknya luas. Tetapi kan dia punya kelemahan begitu, tak berperasaan. Waktu itu dia sama Barnabas kan, karena Tuhan yang minta khususkanlah Paulus dan Barnabas. Dia sama Barnabas. Barnabas bawa ponakan, namanya Markus. Ya. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, Markus entah ada urusan apa atau entah ada perasaan apa, dia meninggalkan. Iya. Lalu di tengah perjalanan, lagi Paulus dan Barnabas, dia masih mengabarkan Injil. Barnabas berkata kepada Paulus, Barnabas ini bukan temperamen kolerik. Jadi dia berkata kepada Paulus, kita ajak Markus lagi. Terus Paulus katakan, tidak baik kita mengajak orang yang sudah meninggalkan kita. Keras kan gitu. Iya. Udah, akhirnya Barnabas berpisah dengan Paulus. Iya. Barnabas bersama dengan Markus. Paulus dengan Silas. Iya. Ya. Tetapi pada saat dia menulis surat, ada satu kalimat yang dia berkata, bawalah juga Markus kepadaku. Artinya temperamennya sudah berubah. Iya. Jadi temperamen kita mungkin tidak bisa berubah langsung 180 derajat. Tetapi perlahan-perlahan Tuhan bisa poles sedemikian rupa sehingga menjadi baik. Iya. Ya. Iya. Terima kasih Bang Mul untuk kehadirannya pada episode hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada episode yang selanjutnya yang pastinya akan lebih menarik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Demikian saudara untuk episode hari ini.
Saya yakin dan percaya saudara pasti sangat diberkati oleh penayangan episode hari ini, khususnya ketika tadi kita membicarakan tentang temperamen kolerik. Kalau saudara merasa diberkati oleh episode hari ini, saudara bisa share kesaksian saudara pada kolom komentar di bawah ini. Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel Mulyono Zakaria. Jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa pada episode yang selanjutnya.